Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pembahasan soal-soal. Oke, pada kali ini kita akan membahas soal tentang biologi, khususnya pada materi hukum Mendel. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa sedekah like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai saja. Jadi hukum Mendel ini yang pertama kali harus kalian perhatikan adalah genotipnya apa gitu ya, genotipnya apa saja gitu, dan kalian harus menentukan gamet-gametnya, baru nanti disilangkan. Oke, kita langsung saja, kita mulai. Berarti di sini dari kita singkat, saya tulis ini P1 ya, parental, satunya orang tua ada tuh induknya gitu ya. Induk pertamanya di sini adalah di titik 2, nggak jadi begini sih. Nah, ini yang disilangkan adalah M besar, B besar, B besar, disilangkan dengan M kecil, B kecil, B kecil. Maka nanti, ini sudah ada penjelasannya ya, akan menghasilkan F-nya nanti, F1-nya adalah M besar, M kecil, B besar, B kecil. Gitu ya, ini 100% nih, semuanya sama. Nah, P2-nya, nah di sini nih, yang P2-nya ini adalah menyilangkan antara F1 disilangkan dengan ayam berbulu putih kasar. Oke. Bentar ya, di sini tidak ada tulisan dominan ya. Oke. Jadi kalau tidak tulisan dominan berarti nanti bagaimana ya? Ini dominan atau tidak ya? Oke, kita coba ya. Kita silangkan M besar, M kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan M kecil, B kecil, B kecil. Oke. Nah, berarti di sini nanti kita tentukan dulu. Apa yang kita lihat dulu? Kita lihat gametnya. Gametnya ini ada apa aja? Gametnya berarti kemungkinan pasangan adalah M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Ya, jadi peluangnya. Kalau di matematika itu peluang pasangannya ya. Nah, yang sama hurufnya tidak boleh berulang. Nah, ini hanya ada satu, M kecil, B kecil. Maka kalau kita anggap ini adalah jantan gitu ya. Kemudian ini kita anggap betinanya, maka nanti dia akan memiliki tabel. Nah, tabelnya akan menjadi seperti ini. Oke. Ini jantan, ini betina. Nah, begitu. Kalau nanti di sini ini adalah M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Nah, di sini hanya ada satu M kecil, B kecil. Maka di sini keturunannya M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil. Hingga M kecil, B besar, B kecil, M kecil, B kecil, B kecil. Oke, ini saya tulis ulang kembali. Jadi F2-nya itu nanti adalah ya, dia akan memiliki genotip. Nah, ini genotipnya itu adalah M besar, M kecil, B besar, B kecil, kemudian M besar, M kecil, B kecil, B kecil, M kecil, B kecil, B besar, B kecil, dan M kecil, B kecil, B kecil. Nah, sekarang fenotipnya apa nih? Nah, fenotipnya apa? Nah, kalau ini kita anggap M besar, M kecil ini masih hitam ya. Kita lihat dari kalimatnya masih hitam. Artinya ini dominan ya. Berarti dominan. Kalau dominan sifatnya, maka dia akan mengalahkan yang resesif ya. Yang dominan ini dominan akan mengalahkan sifat resesifnya. Maka yang dibaca hanya yang M besar.
Itu M kecil yang nggak dibaca. M kecil itu kan harusnya putih ya. Nah, tapi dia akan membaca M besar saja. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa yang pertama ini apa? Ini adalah M besar apa? M besar adalah hitam. B besar B kecil adalah halus. Kemudian ini hitam. B kecil itu adalah kasar. Ini adalah putih. Kemudian halus. Yang ini putih kasar. Nah, pertanyaannya, berapa persentase ayam berbulu putih halus? Yang putih halus mana? Nah, ini yang putih halus. Peluangnya adalah, ya berarti kalau tanya persentasenya, ya berarti ini semuanya 1/4 ya. Berarti ini 25%, ini juga 25%, ini juga 25%, ini juga 25%, karena totalnya harus 100%. Gitu. Berarti ini adalah, jadi jawabannya adalah 25%. Seperti itu. Jadi persentase ayam berbulu putih halus adalah 25%. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini ada lagi contoh soal yang ini. Diketahui tanaman jeruk warna oranye. Ini oranye dominan terhadap warna hijau. Warna besar dominan terhadap hijau. Jika terhadap kuning besar, ngapa jadi di sini oranye, di sini kuning ya? Oke, nggak apa-apa. Ini kita anggap saja ini kuning ya. Ini saya coret. Ini kita ganti jadi kuning, bukan oranye. Oke, kita ganti jadi kuning. Kuning besar dominan terhadap hijau. Oke, berarti di sini kita punya data bahwa kuning itu berarti K besar. Ini dominan, sedangkan hijau itu K kecil ya. Ini resesif. Kemudian besar dominan terhadap kecil, berarti yang besar itu lebih gede. Ini adalah dominan, sedangkan B kecil ini adalah resesif. Ini adalah besar kecil. Oke. Nah, sekarang yang disilakan apa nih? Nah, kita tulis aja langsung. Di mana kita tulis di sini ya? P-nya itu adalah P1. K besar K kecil B besar B kecil disilangkan dengan ini salah nih. Kenapa jadi M ini? Ini harusnya K ya. Sorry, K nih, K dua-duanya nih. Kenapa jadi M? Nah, ini dia. K besar B besar B kecil. Ini sorry, ada kesalahan penulisan ya. Jadi disilangkan dengan K besar B besar B kecil. Oke ya. Nah, ini kita lihat dulu gametnya. Ya, kita lihat dulu gametnya. Ilah tulisan udah kelihatan. Nah, kita tulis dulu gametnya. Gametnya ada apa aja? Di sini ada 4. K besar B besar, K besar B kecil, K kecil B besar, K kecil B kecil. Sedangkan yang ini, nah ini adalah K besar B besar dengan K besar B kecil. Oke. Seperti apa persilangannya? Kita bentuk dalam tabel ya. Oke, nah ini kita tinggal buat persilangannya aja. Ya. Berarti ada berapa nih?
4 ya. Nah, kesininya. Oke, berarti ini dihapus yang bawah. Lah, hilang semua ya. Oke, di sini kita punya data K besar, B besar, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K kecil, B kecil. Yang ini K besar, B besar, K besar, B kecil. Nah, ini oke, seperti ini. Sekarang tinggal kita isi saja ya. Oke, seperti ini. K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, kecil, B kecil. Berarti kita di sini punya F1-nya, gitu ya. F1-nya adalah, oke di sini deh. F1-nya adalah, nah ini kalau kita lihat dari, kita lihat genotipnya dulu ya. Genotipnya itu berarti ada berapa macam nih? Ada K besar, K besar, B besar, B besar. Ada K besar, K besar, B besar, B kecil. Ada apa lagi? K besar, K besar, B kecil, B kecil. Kemudian ada lagi K besar, K kecil, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil. Nah, sedangkan K kecil itu tidak ada ya, maka di sini kita hanya punya 6 kemungkinan. Kita lihat yang K besar, B besar, B besar ada berapa? Ada 1 nih, ada 1. K besar, B besar, B kecil ada 2. Oke, K besar, B kecil ada 1. Terus K besar, K kecil, B besar, B besar ada berapa nih? 1 ya. Oke, cuma 1. Kemudian K besar, K kecil, B besar, B kecil ada 2. Nah, yang terakhir sisa 1. Nah, ini kan genotip. Yang ditanya adalah perbandingan fenotip. Nah, kalau fenotipnya bagaimana? Ingat, fenotipnya ini adalah dominan ya, berarti kalau ada besar kecil yang dibaca yang besar, maka di sini kita punya berapa kemungkinan fenotipnya. Untuk fenotipnya berarti kita di sini punya kemungkinan warna kuning besar, kemudian ada warna kuning besar dengan kuning apalagi nih, kuning kecil ya. Itu hijau ada nggak? Hijau nggak ada gitu ya, hijaunya tidak ada. Kenapa? Karena nggak ada K kecil. Oke, berarti di sini siapa saja yang kuning besar? Yang kuning besar ini besar. Nah, ini B kecil berarti kecil ya. Nah, ini besar. Nah, berarti totalnya berapa? Ada 6. Sedangkan yang kuning kecil ada 2 saja. Maka perbandingan fenotipnya adalah 6:2, atau kalau sederhanakan 3:1, seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jangan lupa share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.